Integrity is doing the right thing even when no one is watching. Kutipan tersebut diungkap oleh C.S. Lewis yang mengingatkan bahwa akuntabilitas dalam sektor publik bukan hanya soal aturan, tapi juga soal moralitas. Dalam dunia birokrasi, kejujuran bukanlah kemewahan, melainkan sebuah keharusan. Sayangnya, dalam praktik pengadaan barang dan jasa, prinsip ini seringkali ditinggalkan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN masih menjadi persoalan laten dalam pemerintahan Indonesia. Berdasarkan laporan Indonesian Corruption Watch atau ICW tahun 2023, selama 5 tahun terakhir, tren korupsi di Indonesia mengalami peningkatan secara konsisten. Tahun 2024, KPK menangani 154 kasus korupsi, di mana 44% kasus tersebut merupakan kasus pengadaan barang dan jasa. Sebagian besar kasus ini terjadi di instansi kementerian dan lembaga pemerintahan pusat, dan fakta ini menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa masih menjadi celah empuk bagi praktik fraud. Secara umum, fraud atau kecurangan merupakan tindakan manipulatif, tidak jujur, atau penyimpangan yang telah dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok dengan mengorbankan kepentingan pihak lain. Fraud dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah kerap berbentuk penyimpangan anggaran, persengkokolan dalam lelang, gratifikasi, hingga penunjukan langsung yang disubsidi konflik kepentingan. Praktik-praktik ini seringkali tidak dilakukan oleh satu pelaku tunggal, melainkan melalui jaringan kolusi antara aktor internal birokrasi dan pihak eksternal atau swasta. Untuk menggambarkan kompleksitas motivasi dan perilaku di balik fraud tersebut, Fusinas mencetuskan teori fraud hexagon, di mana terdapat 6 elemen mengapa fraud dapat terjadi. Yang pertama adalah stimulus atau tekanan, yang kedua opportunity atau kesempatan, yang ketiga rationalization atau pembenaran, yang keempat capability atau kemampuan, dan yang kelima adalah arrogance atau kesombongan, dan yang terakhir adalah kolusi atau collusion. Kementerian ABC menerima aduan terkait dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Saudara Fulan Hanoman, yakni Kepala Bagian Umum Kementerian ABC, dalam pembangunan gedung Pusdiklat di Kota Biru, Provinsi Lingkaran. Gedung Pusdiklat ini dibangun dengan luas bangunan sebesar 1.500 meter persegi dengan tinggi 3 lantai dan menggunakan anggaran pembangunan sebesar 50 miliar rupiah. Namun tidak hanya itu, pada tanggal 22 Desember tahun 2022, ditemukannya tangkapan layar percakapan WhatsApp di mana Saudara Fulan Hanoman memberikan arahan kepada bawahannya, yakni Saudara WI, untuk membereskan agar menjadikan PT Unggul Bangun ABD sebagai pemenang lelang proyek pembangunan gedung Pusdiklat. Selain itu, hasil penelusuran media sosial menemukan bahwa Saudara Fulan Hanoman dan Saudara Unggul Cahya, yakni pemilik PT Unggul Bangun Abadi, merupakan teman dekat sewaktu SMA. Keduanya sering bertemu di luar kantor, serta Saudara Unggul Cahya juga diketahui sering mengirimkan parcel voucher paket umroh untuk Saudara Fulan Hanoman. Pada tanggal 15 Januari 2024, diketahui Saudara Fulan dan Hanoman dan Saudara Unggul Cahya bertemu untuk menyerahkan sebuah goodie bag di Mall Pondok Jaya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam part analisis dan juga pembahasan. Kami menganalisis kasus tersebut menggunakan kerangka 5W2H seperti berikut. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi red flags dari kasus tersebut. Red flags pertama adalah proses lelang dilaksanakan secara tidak adil. Terdapat indikasi kolusi yang menyebabkan persaingan tidak sehat pada proses pemilihan penyedia. Yang kedua, terdapat indikasi markup proyek yang tidak wajar karena gedung Pusdiklat dengan 3 lantai dan seluas 1.500 meter persegi dengan anggaran 50 miliar rupiah merupakan nilai yang jauh di atas kewajaran. Yang ketiga, dugaan kasus suap dilakukan oleh Saudara Unggul Cahya kepada Saudara Fulan Hanoman. Kasus ini dapat terjadi karena tekanan atas gaya hidup, ikatan pertemanan, dan juga tekanan dari sang atasan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian langsung pada proses pengadaan tersebut. Kasus ini melibatkan yang pertama, Menteri Kementerian ABC selaku pengguna anggaran, yang kedua, Saudara Fulan Hanoman selaku kuasa pengguna anggaran, yang ketiga, Saudara WI selaku pejabat pembuat komitmen, yang keempat, Saudara UC selaku pemilik PT Unggul Bangun Cahya. Kasus ini mulai terjadi pada saat proses perencanaan pengadaan hingga pasca serah terima hasil proyek dengan lingkup pengadaan Pusdiklat Kementerian ABC di Kota Biru, Provinsi Lingkaran. Dan modus operandi dari kasus ini adalah melakukan penyuapan atau gratifikasi, memanipulasi lelang, dan juga markup anggaran yang tidak wajar. Berdasarkan hasil diskusi kami, terdapat sejumlah regulasi yang dilanggar dalam kasus pengadaan gedung Pusdiklat Kementerian ABC ini. Yang pertama merupakan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, di mana dalam pasal 26 ayat 1 dan 5 mengatur bahwa proses pemilihan penyedia harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi. Kemudian pasal 7 ayat 1 huruf E, G, dan juga H menekankan prinsip-prinsip efisiensi, persaingan sehat, dan pertanggungjawaban yang dapat diaudit. Dalam kasus ini, intervensi dalam proses tender serta pemberian gratifikasi sudah jelas melanggar prinsip tersebut. Kemudian terdapat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di mana pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Penggelembungan anggaran yang dilakukan tanpa justifikasi teknis yang jelas melanggar prinsip pengelolaan keuangan negara. Kemudian terdapat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atas amandemen Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,
di mana pasal 5 melarang setiap pegawai negeri menerima hadiah atau janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kemudian pasal 11 yang mengatur pidana terhadap pegawai negeri yang menerima hadiah karena kekuasaannya berhubungan dengan jabatannya. Kemudian pasal 12B yang mengatur bahwa gratifikasi dianggap sebagai suap apabila tidak dilaporkan kepada KPK. Kemudian, terdapat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, di mana pasal 10 dan pasal 13 mengatur kewajiban pertanggungjawaban pejabat atas pengelolaan keuangan negara serta sanksi atas kerugian negara akibat penyimpangan pengelolaan. Dan yang terakhir merupakan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 yang secara tegas mengatur agar proses tender berjalan kompetitif dan bebas dari intervensi. Secara keseluruhan, tindakan yang dilakukan oleh oknum dalam kasus ini bertentangan dengan prinsip good governance atau nilai integritas ASN. Fakta bahwa proses pengadaan dimanipulasi untuk kepentingan pihak tertentu dengan imbalan fasilitas pribadi menunjukkan adanya konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan juga pelanggaran etik sekaligus hukum yang positif. Selanjutnya membahas mengenai kerugian dan implikasi yang terjadi akibat kasus ini. Yang pertama, dugaan fraud dalam proyek pembangunan gedung Pusdiklat Kementerian ABC tidak hanya melanggar regulasi, tetapi juga menimbulkan dampak serius bagi finansial maupun institusional. Dari segi keuangan negara, proyek ini dianggarkan sebesar 50 miliar untuk bangunan seluas 1.500 meter persegi. Padahal, menurut estimasi kewajaran biaya konstruksi pemerintah, sebagaimana pedoman LKPP dan standar SNI Kementerian PUPR, bangunan serupa seharusnya berada pada kisaran 12 hingga 15 miliar. Artinya, terdapat potensi kerugian negara hingga 35 atau 38 miliar hanya dari pembengkakan biaya atau anggaran. Kemudian dampak lainnya bersifat struktural dan juga reputasional ketika proyek fisik dibangun di atas fondasi moral yang retak. Yang rusak bukan hanya bangunan keuangan negara, tetapi juga kepercayaan masyarakat. Selain itu, gratifikasi selain voucher umroh, goodie bag berisi uang tunai, dan pemberian parsel tidak hanya menggerus integritas pejabat, tetapi juga menormalisasikan adanya tindak korupsi sebagai budaya dalam birokrasi. Jika tidak ditindak dengan tegas, pola ini akan terus berulang dalam proyek-proyek pemerintah selanjutnya. Selanjutnya membahas mengenai program audit investigatif. Untuk mengungkap secara menyeluruh indikasi fraud yang ada dalam kasus ini, kami merancang suatu program audit investigatif yang sistematis. Program ini bertujuan untuk menelusuri keberadaan dengan pendekatan berbasis bukti dan juga prosedur yang dapat diuji. Program audit yang pertama yaitu penelaahan dokumen perencanaan dan juga penganggaran. Kami akan menelusuri asal-usul anggaran sebesar 50 miliar yang dinilai tidak wajar dengan membandingkannya dengan standar biaya konstruksi menurut SNI dan juga regulasi LKPP. Dokumen seperti RKA, KL, DIPA, serta RAB proyek akan menjadi fokus utama kami dalam melaksanakan investigasi. Yang kedua, kami melakukan verifikasi prosedur tender. Ini meliputi pemeriksaan dokumen tender, evaluasi penawaran, dan kronologi penetapan pemenang. Dalam konteks ini, kami juga akan menelusuri komunikasi informal yang terindikasi mengarahkan kemenangan PT Kuba, serta melakukan verifikasi terhadap legalitas dan juga rekam jejak perusahaan tersebut. Kemudian langkah berikutnya merupakan wawancara yang mendalam terhadap pihak-pihak kunci seperti saudara FH dan juga saudara UC, panitia pengadaan, pejabat pembuat komitmen. Wawancara ini bertujuan menguji konsistensi keterangan, menemukan celah keterlibatan, serta mengungkap motif dan pola kerjasama terselubung antar aktor. Kemudian selanjutnya dilakukan analisis gratifikasi dan juga konflik kepentingan, di mana tim audit akan menelusuri asal-muasal pemberian voucher umroh, parsel, goodie bag berisi uang tunai, termasuk juga pemeriksaan harta kekayaan pribadi saudara FH yang terlihat meningkat secara tidak wajar dari mobil mewah yang digunakan. Dan yang terakhir, seluruh temuan yang kami rangkum dalam sebuah laporan audit investigatif yang menyajikan bukti, kronologi, dan juga rekomendasi. Laporan ini akan disusun sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi sebagai dasar pengambilan keputusan untuk tindakan hukum atau administratif. Pengadaan gedung Pusdiklat Kementerian ABC tahun 2023 menunjukkan adanya markup anggaran hingga 300% akibat kolusi antara pejabat internal dan eksternal, relasi personal, lemahnya kontrol, serta penyalahgunaan wewenang memicu terjadinya fraud. Saran dan strategi pencegahan berdasarkan mindset. Yang pertama, reformasi birokrasi internal, memisahkan fungsi perencanaan, tender, dan pengawasan. Penempatan pejabat harus berbasis integritas dan kompetensi, menerapkan rotasi jabatan dan evaluasi kinerja berkala. Kedua, penegakan hukum tegas tanpa diskriminasi, skorsing sementara pejabat yang diduga terlibat, pemberian sanksi administratif dan pidana sesuai UU Tipikor dan Keuangan Negara, dan pengembalian seluruh kerugian negara melalui penyitaan aset. Yang ketiga, pemuatan sistem e-governance, optimalisasi e-procurement dengan pelaporan dan pemantauan real-time, integrasi dengan KPK, BPKP, dan Inspektorat Jenderal, dan menggunakan audit digital dan forensik tools untuk mendeteksi pola fraud. Integritas bukan hanya tanggung jawab lembaga tertentu, melainkan komitmen bersama seluruh elemen bangsa. Oleh karena itu, penting bagi setiap aparatur dan pelaku usaha untuk menjalankan tugas secara jujur, profesional, dan transparan. Demikian pemaparan dari kami, tim Pangtung Lux.
Terima kasih atas perhatian dan waktunya.